Teman-teman, selamat siang. Apa kabar? Aku harap kalian sehat dan bahagia ya. Teman-teman, aku mau update info yang penting untuk single mom dan sedikit curhat sih. Tapi ya sudahlah. Aku mungkin fokusnya sekarang update info aja kali ya. Jadi gini teman-teman, aku kan weekend lalu kan aku nginep di rumah kakakku. Kakakku itu kerja sebagai akunting dan dia juga menangani payroll. Nah, biasanya kan kita kalau pagi-pagi tuh suka ngobrol-ngobrol di teras gitu sambil ngopi-ngopi. Nah, dari obrolan santai itu, aku mendapatkan satu info yang sangat penting, yaitu aku kan selama ini kalau lapor pajak status aku itu adalah TK 0. Padahal aku single mom yang menanggung 2 anak. Aku nggak tahu kalau mengenai single dad atau status apapun itu, aku nggak tahu. Tapi yang aku akan bahas ini tentang single mom aja. Dan kalian yang punya tanggungan, fokusnya sih single mom ya. Nah, yang ternyata kakakku itu kaget kalau status perpajakan aku itu adalah TK 0. Karena aku seharusnya itu adalah TK 2. Karena apa? Karena aku single parent yang menanggung 2 anak, gitu loh. Kalau aku merubah status itu keuntungannya buat aku apa? Itu ada potongan pajak teman-teman. Jadi per orang itu, kan TK 1-2 ya, per orang itu sekitar 100.000 lebihan, 100.000 lebih deh. Kalian bayangin aja untuk 2 orang, misal anggap 100.000, 2 orang 200.000, dikali 12 bulan. Udah berapa aku hemat? Gitu. Nah, aku tuh terkaget-kaget karena tahun ini kan aku masuk tahun ke-13 ya. Berarti selama 12 tahun aku nggak tahu tentang masalah itu. Ya kita anggap aja aku yang salah. Aku kurang info, akunya nggak update, aku kurang gaul, apapun itulah. Aku udah malas membahasnya, siapa yang salah atau apapun itu, aku udah malas. Karena uangku nggak akan kembali. Jadi aku mau aware ke kalian, mau remind deh untuk kalian yang single mom kayak aku. Jangan lupa untuk tentang status perpajakan kalian itu jangan TK 0 ya, karena itu rugi kalian gitu. Misal kalian punya 2 anak menanggung 1 ibu, tulisnya TK 3 gitu. Nanti ada penjelasannya kan di laporan pajak itu yang aku dijelaskan oleh kakakku. Nah, pas aku masuk kantor, aku nanya sama temanku yang memang spesialisasi pajak. Dia sangat kaget karena aku masih TK 0. Dia bilang kamu sangat rugi, udah berapa belas tahun kamu jadi single mom dengan 2 anak gitu. Akhirnya aku tanpa membuang waktu, aku urus hari ini. Jadi teman-teman, aku mau share bahwa yang dibutuhkan untuk mengurus perubahan status pajak kalian dari TK 0 ke TK 2 atau apapun itu. Di sini aku mau bahas tentang aku yang TK 2. Jadi ada 3 dokumen yang dibutuhkan. Aku tulis di sini. Nah, dokumen pertama itu adalah surat keterangan bahwa kita betul-betul single parent dan menanggung berapa orang tanggungan gitu. Itu minimal harus dari kantor pemerintahan, minimal batas kelurahan. Itu. Dan itu setiap tahun harus diperpanjang. Karena apa? Bisa jadi kan kita siapa tahu ketemu jodoh. Nah, tahun depan status kita sudah enggak single parent. Nah, itu harus update. Jadi, kenapa ini statusnya tidak permanen? Karena kemungkinan akan ada perubahan status. Jadi, setiap tahun kita harus perpanjang. Saran aku adalah karena perubahan status perpajakan itu kan Januari tuh batasnya. Lebih baik kita perpanjang urus kekelurahan dan lain-lainnya itu di bulan Desember gitu teman-teman. Januari memang masih bisa selama kalian belum gajian di bulan Januari, tapi agak rush ya menurut aku gitu. Syarat kedua adalah kopi KK. Syarat ketiga adalah kopi KTP. Nah, 3 surat itu diberikan ke bagian payroll di kantor untuk mengupdate status kalian gitu. Nah, itu untuk yang ke kelurahan. Nah, tadi pagi aku udah ke kelurahan karena aku memang niat langsung urus hari ini. Aku udah ke kelurahan dan ternyata untuk mendapatkan surat dari kelurahan itu kalian butuh ini. Aku tulis di sini.
Yang pertama adalah surat pengantar dari RT yang menjelaskan bahwa kalian betul single parent dengan tanggungan sekian orang. Untuk kasus aku, surat keterangan bahwa aku betul single parent dengan menanggung 2 orang anak. Gitu. Nah, saat kalian ketemu Pak RT-nya, kalian bawa kopi KTP, kopi KK, dan kopi akta cerai kalau kalian bercerai. 3 surat itu nanti akan dikip oleh Pak RT, diambil. Jadi kalian kalau datang ke sana bawa beberapa fotokopian ya, karena nanti buat kelurahan juga ada. Gitu. Nah, surat yang sudah ditandatanganin RT itu menjelaskan bahwa kalian single dan belum menikah. Betul kalian single parent dan belum menikah. Dicap oleh RT, ditandatangani, kalian bawa ke Pak RW. Di RW nanti dicap lagi. Aku sih tadi tidak diminta kopi KTP, KK, dan akta cerai sama RW ya. Aku nggak diminta. Jadi aku hanya kasih ke Pak RT. Gitu. Setelah dapat surat itu, sebelum ke kelurahan, kalian lengkapi dengan again kopi KK, kopi KTP, kopi akta cerai, dan yang teramat penting adalah surat pernyataan dari kalian sendiri yang menyatakan bahwa memang betul kalian single parent, belum menikah lagi, punya 2 anak. Dan kalian membuat surat pernyataan itu untuk keperluan apa? Nah, khusus aku kan untuk merubah status perpajakanku dari TK0 ke TK2. Gitu, teman-teman. Jelas ya? Ingat teman-teman, dengan merubah status perpajakan itu kalian bisa hemat jutaan dalam 1 tahun. Buat kita single mom, nggak perlu aku jelasin ya, betapa uang 100.000 pun itu berharga loh buat anak-anak kita. Ya kan? Aku nggak perlu jelasin ya, kalian udah pasti tahu sendiri gitu. Teman-teman, ingat, kalau kalian bulan ini belum urus itu, secepatnya urus, karena maksimal pokoknya itu hanya bisa dirubah sebelum kalian gajian Januari. Karena apa? Perubahan status perpajakan itu tidak bisa dilakukan di tengah tahun masa pajak. Jadi nggak bisa setelah gajian Februari kalian baru urus, nggak bisa. Hanya bisa diurus sekitar bulan Desember sampai Januari sebelum kalian gajian Januari. Makanya setiap Desember itu seharusnya kalian itu diminta perbaharui data. Misalnya kalian punya anak lagi, atau kalian baru menikah, divorce, atau apapun itu. Nah, Desember itu adalah masa untuk memperbaharui data kalian untuk keperluan pajak. Jangan sia-siakan teman-teman, masih ada waktu kalau kalian mau urus sekarang. Aku aja buru-buru, sekarang kan baru tanggal 6 ya, masih awal bulan. Katanya itu masih bisa aku untuk perbaharui statusku di tahun pajak 2023 ini, biar aku nggak dipotong untuk 2 orang tanggungan itu, teman-teman. Lumayan banget teman-teman, 100.000 aja tuh udah lumayan. Kalian kali 2 orang, misal 100.000, 200.000 dikaliin setahun 2.400.000. Ya bagi kalian yang males lah uang segitu kecil ya terserah sih, silahkan. Kalau menurutku uang segitu sangat bermanfaat buat anak-anak gitu teman-teman, karena memang kan aku 100% menanggung finansialnya anak-anak gitu. Yuk teman-teman, semangat yuk, bisa yuk. Yang belum urus sekarang, aku udah kasih tahu caranya ya. Oke? Cepet, yang semangat. Ingat, ini buat anak-anak juga ya teman-teman. Nanti aku lanjut setelah aku selesai urus surat-suratku di kelurahan ya. Saat ini aku lagi jemput bocil, dia belum keluar. Biar sekalian aku mau ke kantor lagi buat bikin surat pernyataannya tadi. Sama aku tadi lupa bawa kopi akta cerai. Jadi di Pak RT aku cuma liatin. Untung semua surat-surat itu aku scan dan aku simpen di handphone gitu. Teman-teman, lanjut nanti ya setelah aku selesai semuanya. Teman-teman, aku baru sampai rumah, tapi nanti aku mau balik lagi ke kelurahan. Jadi tadi aku udah bisa mengambil barang-barangku ya. Jadi tadi aku udah ke kelurahan dan aku udah cross check.
apa betul yang mereka perlukan itu cuma 6 dokumen ya, yaitu 1 surat pengantar RT, 2 surat pengantar RW, ketiga itu adalah kopi akta cerai, keempat itu adalah kopi KK, kelima itu adalah kopi KTP, dan keenam, tapi aku sambil ngambil barang-barang, dan keenam itu adalah surat pernyataan yang kita buat sendiri. Jadi surat pernyataan dari diri kita sendiri bahwa yang menyatakan bahwa kita itu masih single, belum nikah, dan kita mempunyai tanggungan berapa orang gitu lah. Kalau aku kan 2 anak gitu. Itu, nah 6 dokumen itu katanya memang cuma itu aja. Nah tadi karena Pak Lurahnya itu ada perlu sama staff-staffnya, katanya ada meeting di luar atau gimana gitu, jadi berkas aku ditinggal. Nanti kalau sudah selesai Pak Lurahnya tanda tangan, baru nanti dikasih lagi ke aku gitu teman-teman. Jadi nanti mungkin aku akan kembali lagi ke sana. Nah setelah berkas itu ditanda tangan, nanti dilengkapi lagi dengan kopi KK dan kopi KTP, kalian berikan ke bagian payroll di kantor supaya bisa diproses status perpajakannya. Kalian itu berpindah dari TK 0 ke TK 1, 2, atau 3, atau 4 gitu teman-teman. Aku nggak tahu ya bisa sampai TK 4 atau enggak, gimana, mesti nanya ke orang pajaknya. Jadi memang betul syaratnya cuma itu gitu. Ya udah teman-teman, ini kan panas banget ya. Jadi aku berharap semoga apa yang aku share ini bermanfaat untuk kalian, terutama kalian para single mom. Aku sampai buang sampah. Terutama kalian para single mom, karena sayang kalau itu hak kita ya teman-teman. Hilang kan? Sayang banget, itu hak kita. Aduh, nggak plastik lagi, sorry. Itu hak kita yang memang bisa kalian manfaatkan dananya buat anak-anak, buat keperluan rumah gitu loh teman-teman. Diurus ya yang belum urus. Ya udah, nggak pernah lupa aku ingatkan kalian untuk selalu jaga kesehatan, bahagia dimanapun kalian berada. Semua urusan kita lancar dan pintu rezeki selalu terbuka lebar untuk kalian dan aku. Jaga kesehatan ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengar vlog aku. Assalamualaikum.